Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita bertemu lagi di pelajaran PAI. Tapi kali ini di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Pada bab 4 ini kita akan belajar zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, kalian sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Ayo, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kita memasuki materi. Kalian lihat di sini ada 2 gambar. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan tentang senangnya berbagi. Jadi, kalau kita berbagi atau memberikan sesuatu kepada orang lain, kita pastinya akan merasa senang. Gambar yang pertama, ada panitia zakat sedang membagikan zakat kepada fakir miskin. Kemudian, gambar yang kedua, gambar anak sedang berjabat tangan. Nah, dengan berjabat tangan, ini bisa juga dengan berbagi. Berbagi apa yang berbagi kesenangan, berbagi kesenyuman. Yang pertama, kita akan membahas tentang zakat. Apa sih itu zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat tertentu. Zakat ada 2 macam, yaitu yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Coba kalian ingat-ingat, pernah mendengar kata zakat? Atau mungkin kalian pernah melakukan zakat? Pastinya pernah dong. Kita akan wajib membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Pastinya kalian tidak asing dengan kata-kata zakat ini ya. Nah, apa sih ketentuan orang yang wajib berzakat? Ketentuan orang yang wajib berzakat yaitu yang pertama beragama Islam. Kalian beragama Islam bukan ya? Yang kedua, balik dan berakal. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan nih mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa membedakan mana yang bermanfaat atau tidak. Dan yang ketiga, terbebas dari hutang. Nah, kalian tidak punya hutang. Yang keempat, merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan orang yang wajib berzakat. Sampai di sini sudah bisa dipahami kan? Kemudian, yang selanjutnya ada ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Apa saja ketentuan harta yang wajib kita zakatkan? Nah, yang pertama, harta yang kita peroleh dengan cara yang halal dan baik, bukan dengan cara mencuri atau merampok. Kemudian, yang kedua, hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi pemiliknya. Nah, yang ketiga, hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Jadi, bukan harta orang lain ya yang kita gunakan.
Nah, yang keempat, ini harta itu hanya harus mencapai 1 tahun atau haul dan mencapai nisabnya. Nisab itu jumlah yang ditetapkan untuk kita wajib bayarkan zakatnya. Apa saja rukun zakat? Rukun zakat yang pertama, kita harus berniat ketika menunaikan zakat. Nah, yang kedua, adanya muzaki, orang yang berzakat. Yang ketiga, adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, adanya barang atau harta yang dizakati. Itu adalah rukun-rukun zakat ya. Jadi, kalian bisa ingat-ingat apa saja rukun zakat yang ada 4 itu ya. Jadi, kalau rukun zakatnya tidak terpenuhi, maka zakatnya tidak sah. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada fakir. Kedua, ada miskin. Ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob, yaitu hamba sahaya yang dimerdekakan dengan uang zakat. Kemudian yang keenam, gorim, yaitu orang yang ditimpa utang banyak. Nah, kemudian yang ketujuh ada sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang melaksanakan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Nah, itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi, perlu diingat-ingat nih, 8 golongan orang yang menerima zakat. Kemudian yang pertama, kita akan membahas zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Nah, fitrah sendiri menurut bahasa artinya bersih atau suci. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia masih memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Nah, ini jadi perlu diingat-ingat ya bahwa zakat fitrah itu kewajiban bagi semua umat muslim. Nah, pastinya kalian sudah melakukan zakat fitrah di setiap tahunnya sebelum Idul Fitri. Bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah? Yang pertama, zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Nah, di negara kita, negara Indonesia, bahan pokoknya adalah beras. Jadi, banyaknya zakat fitrah itu dikeluarkan yaitu 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Kemudian, kapan sih mengeluarkan zakat fitrah? Dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum salat Idul Fitri. Namun boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, orang yang menerima zakat fitrah ada 8 golongan yang berhak menerima. Yang tadi kita bahas di depan. Ada fakir, ada miskin, ada amil, mu'alaf, rikob, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Yang 8 golongan itu. Zakat yang kedua yaitu zakat mal, disebut juga zakat harta. Yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan,
penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Nah, penghasilan juga dizakati ya, yang disebut dengan zakat profesi. Nah, jadi bisa kalian pahami ya perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah untuk mensucikan badan kita dan zakat mal untuk mensucikan harta kita ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi tentang infak. Nah, infak berasal dari kata nafak yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi, ini di luar zakat untuk kepentingan umum. Ini adalah pengertian dari infak. Bisa kalian pahami ya? Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari infak. Nah, tujuan dari infak yaitu pertama, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Ketiga, model pembangunan ekonomi umat. Yang keempat, dana pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, sebagai sumber dana untuk menolong kaum du'afa. Apa sih kaum du'afa? Yaitu kaum yang tidak mampu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Sodako adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bersedekah harus ikhlas supaya mendapat ganjaran atau pahala dari Allah. Nah, kalau kita tidak ikhlas, kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Kemudian, hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, tetapi hukum tersebut bisa berubah sesuai keadaan yang terjadi. Nah, jadi tidak perlu bahwa hukum sedekah itu sunnah, bisa jadi haram, mubah. Nah, itu tergantung dari kondisi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hadiah. Kalian pernah mendapatkan hadiah kan? Hadiah itu apa? Hadiah adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh. Biasanya kalian mendapatkan hadiah ketika kalian menang lomba, mendapatkan juara kelas, sampai ranking 1. Pasti ada yang pernah mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, itu adalah bentuk rasa kita hormat, memuliakan, atau memberikan penghargaan kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Seperti tadi, atau mendapat perlombaan juara. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih, apa sih perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Nah, kalau zakat adalah istilah yang ditujukan untuk bantuan harta dengan jenis dan kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan pada pihak-pihak yang tertentu pula di waktu yang juga sudah ditentukan. Namun, sedangkan infak
Infak dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu, pemberian uang, belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai, dan semacamnya adalah infak. Selanjutnya, sedekah. Adapun sedekah maka mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lain dengan motif mencari pahala dari Allah. Bentuknya bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah pemberinya. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi saja. Perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah dilihat dari pengertiannya. Zakat ada ketentuannya, infak itu untuk kepentingan atau hajat tertentu, sedangkan sedekah motifnya untuk mencari pahala dari Allah, sedangkan hadiah untuk menghargai orang lain. Nah, setelah kalian belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah, itu adalah contoh-contoh atau kegiatan berbagi. Nah, kita akan menguraikan apa saja hikmah berbagi. Yang pertama, ketika kita berbagi, Allah melipat gandakan rezeki yang kita miliki. Kita tidak usah takut habis harta yang kita punya, karena Allah akan melipat gandakan harta yang kita miliki. Kemudian, yang kedua, menghapus sifat kikir. Apa sih itu sifat kikir? Sifat kikir adalah sifat pelit. Ketika kita senang berbagi, kita akan terhindar dari sifat pelit. Kemudian, yang ketiga, dapat membersihkan harta kita. Yang keempat, dapat menolak musibah, dan yang kelima, kita bisa membantu orang yang lemah. Nah, itu adalah pelajaran hari ini ya. Kalian dapat mendistribusikan dengan teman kalian apa saja pengertian dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.